Bincang bersama. Smart listeners, 10 tahun ya kurang lebih berkecimpung di dunia media, membuat sosok yang satu ini pasti punya pengalaman yang seru untuk kita lihat ya bagaimana perjalanan karirnya sampai akhirnya ia membuat Heini Creative Talent and KOL Management. Dan kali ini dalam podcast Bincang Bersama, Audrey sudah bersama-sama dengan Nikita Rosalini. Halo. Hai Kak Nikita, bener 10 tahun? Iya. Panjang banget gitu. Awal mulanya emang sudah punya passion kah untuk masuk ke industri media atau industri kreatif atau seperti apa sih sebenarnya? Karena kuliahnya kan di bidang TV dan broadcasting. Oke. Terus waktu itu awal mulanya di RCTI sebagai kreatif 4 tahun. Terus sebagai kreatif produser di JKT48 dari generasi 1 sampai generasi 5 waktu itu. Setelah itu ke Visinema jadi produser. Sebenarnya menerapkan apa yang dipelajari saat kuliah ya. Yes. Jadi kuliahnya manajemen produksi siaran TV dan film. Nah, udahlah, ada hasilnya lah. Udah kerja di TV, udah kerja di film gitu loh. Tapi kalau dilihat makin umur, makin tua, aduh pengen cari yang lebih free time, lebih tenang ya. Tenang. Terus ada satu postingan yang bagus kemarin aku lihat. Tuhan menciptakan kamu tidak hanya untuk bekerja, cari uang dan kemudian mati gitu kan. Jadi aku langsung kayaknya waktu tuh berharga banget ya. Aku pengen punya waktu-waktu yang banyak untuk diriku sendiri, menikmati dunia yang udah dianugerahkan Tuhan dengan caraku. Oke. Cara orang bisa bebas. Beda-beda. Ya kan. Ada yang workaholic banget, dan dulu aku juga di fase workaholic banget. Nggak apa-apa juga, itu masanya gitu loh. Akhirnya setelah 10 tahun aku bilang enough kayaknya. Sekarang atau tidak sama sekali aku mengusahakan hidup yang aku inginkan gitu. Oke, menarik ya. Tapi boleh cerita kita balik ke masa kecil ya. Oke. Nah, ini kita by the way besar di mana? Jogja. Di Jogja, Jowo ya. Yes. Oke. Jowo. Dari kecil sudah punya cita-cita kah untuk mungkin bekerja di industri televisi? Karena mungkin di zaman-zaman itu kan TV lagi seru-serunya ya. Yeah. Lagi kita anak kecil seru banget kayaknya tampil di TV ataupun jadi tim kreatif dan lain sebagainya. Apakah ada cita-cita itu dari kecil? Cita-citanya sebenarnya bukan TV, cita-citanya itu jadi desain grafis. Desain grafis. Dulu aku tumbuh di keluarga desainer grafis. Kalau tahu Dagadu, Matahari zaman dulu itu tuh produknya almarhum ayah aku. Oke. Jadi ayahku tuh desain grafisnya lah gitu loh. Tapi kata ayah, zaman dulu kan desain grafis tuh nggak kayak sekarang ya. Betul. Susah banget gitu loh. Terus habis itu ayah bilang jangan kuliah desain. Kamu kuliah TV aja gitu. Ya udah, akhirnya masuklah ke kuliah TV sama film. Ya akhirnya awal mulanya sih magang doang. Magang doang di RCTI, terus ngelihat wah RCTI itu menurut aku oke banget sih. Ke TV sih, hampir semua TV itu kayaknya punya kekeluargaan yang kuat banget. Mau itu Kompas TV, RCTI, Metro TV, mereka tuh kayak solid banget gitu loh. Kayak pertemanannya tuh kuat banget. Akhirnya aku bilang aku mau kerja di sini, pokoknya aku mau kerja di sini. Akhirnya kerja di situ. Terus mimpi pengen kerja sama perusahaan Jepang deh, karena aku suka banget sama Jepang. Dan belum pernah ke Jepang. Akhirnya sama JKT48 ada jalannya ternyata. Terus habis itu udah kan di JKT48 bikin konser, event, bikin konten. Tiba-tiba udah kuliah film tapi kok nggak jadi produser film ya, gitu kan. Pengen deh kerja di film. Ya udah kerja di Visinema. Terus dikasih kesempatan sama Mas Angga dan Teh Anggia ikut di produksi NKCTHI. Buat aku itu adalah anugerah terbaik gitu loh. Karena itu salah satu karir yang bisa diingatkan sampai sekarang dan membanggakan gitu loh sampai sekarang. Thank you buat Visinema udah pernah percayakan itulah gitu loh. Udah selesai jadi produser film, ada di titik ini mau ngapain lagi ya gitu kan. Kalau suruh syuting ternyata aku udah gak kuat. Bangun pagi, pulang pagi gitu kan. Kok aku cranky ya gitu kan. Kok aku gak suka ya kerja full gini gitu kan. Akhirnya aku usaha. Begitu usaha, enak banget nih kerja di rumah.
Karena aku full di rumah, nggak ada Oke. kantor, semuanya di rumah, semua tim aku semuanya remote. Dan puji Tuhan ya, 90% klien aku nggak pernah tatap muka. Wow. Oke. Nggak pernah presentasi Hainik tuh apa ini. Aha. Karena aku fokus menggaungkan Hainik Mhm. supaya mereka datang dengan sendirinya. Dan akhirnya kita bekerja sama. Daripada aku harus door to door, pakai dong. Nah, mending aku kencengin suara Hainik sampai mereka dengar, akhirnya mereka pakai. Oke. Gitu. Berarti lebih ke teknik branding daripada Betul. salesnya ya. Betul. Oke, berarti kan dari tahapan karir yang Kani kita jalanin ya, itu kayaknya jadi mimpi terpendam yang akhirnya achieve setiap momennya, setiap masanya gitu ya. Dan Hainik ini sendiri adalah jawaban yang mungkin menjadi mimpi di sebelumnya. Yeah. Tapi gimana setelah akhirnya mungkin Kani kita mendapatkan mimpi itu dan akhirnya melepas untuk datang ke mimpi yang lain? Itu perasaannya gimana sih sebenarnya? Mimpi yang melepas mimpi yang, yang film kemarin. gitu ya. Manusia itu kan bertumbuh ya. Oke. Bertumbuh. Kita tuh nggak tahu akan suka sama hal ini atau akan berpindah. Tapi aku yakin selama pertumbuhan itu tuh kalau kita baik ya kita akan menuju yang baik. Dan selama proses itu tuh ya itu mendewasakan kita. Aku nggak tahu Hainik apakah aku pegang terus, aku juga nggak tahu. Ada mimpi aku terbesit Hainik udah dihandle orang lain, akunya tinggal traveling. Ada terbesit seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya ketika mimpi itu dilepas tuh itu justru jadi ucapan syukur loh. Wah, ini udah ya. Yuk kita kejar mimpi yang lain yuk gitu loh. Kayak Hainik nih sebenarnya udah, karena talent udah dipegang sama partner aku tinggal KOL. Nah sekarang aku targetnya KOL udah nggak aku nih, nanti dipegang partner aku yang lain. Aku nanti akan traveling, ada bertumbuh gitu. Yes, dan pasti tetap harus menikmati prosesnya ya, seperti itu. Tapi dalam menikmati proses terus juga mungkin mencoba hal-hal baru, apakah memang juga diajarkan nih dari keluarga di zaman dulu tinggal di Jogja, atau ada value-value yang akhirnya Kani kita pegang ya dalam setiap fase karir tersebut? Ada dua. Pertama, lakukanlah semua pekerjaanmu itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kamu nggak akan kecewa. Karena kan kamu melakukannya untuk Tuhan. Masa kamu kecewa sama Tuhan? Itu pertama. Kedua, hukum tabur tuai. Tuailah yang baik, kamu taburlah yang baik, kamu akan menuai yang baik. Kalaupun kamu hari ini tiba-tiba menabur sesuatu yang jahat, mungkin kamu nggak menuainya sekarang, tapi anak cucumu bisa menuainya. Itu yang bikin aku takut untuk melakukan sesuatu yang buruk. Aku nggak sempurna, tapi paling nggak itu jadi rambu lah, lampu merah aku untuk jangan kesana nih gitu loh. Pernah jatuh juga di dosa, pernah jatuh juga di sebuah kesalahan, tapi itu jadi rambu pengingat gitu. Oke, jadi ada dua nilai ya yang dipegang lah Kani kita sampai akhirnya Hainik juga bisa. Ya tadi sebenarnya sudah bisa lah ya pelan-pelan dilepas dan akhirnya menikmati traveling tadi baru mulai tahun ini lah bisa traveling. Semoga seterusnya bisa menikmati gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya yang menarik dari industri kreatif ya? Karena 10 tahun itu bukan waktu yang pendek gitu ya. Karena juga karena kebetulan kita juga anak media dan di industri kreatif tahu lah tantangannya seperti apa gitu. Tapi kok kayaknya ada daya tariknya nih yang membuat Kani kita terus masuk ke dunia itu. Mungkin bikin sesuatu ya, kayak di TV bikin acara dahsyat, terlibat acara dahsyat, itu kan happy ya. Aku terlibat bikin acara itu gitu kan. Terus di JKT bikin konser gitu kan. Lihat orang-orang pada seneng sama konsernya tuh seneng gitu loh. Reaksi orang-orang ya. Aku terlibat dalam ide konser itu loh gitu kan. Terus ke Visinema dipercaya bikin film, ada visualnya, orang-orang bilang bagus filmnya ini, seneng ya gitu. Sampai di titik senengnya orang lain bukan tentu senengnya kita ternyata gitu ya kan, terbuai gitu kan. Nggak salah juga. Betul. Tapi akhirnya mencoba mendengarkan diri sendiri, kamu tuh senengnya apa sih Nick? Akhirnya diri menjawab, aku sih senengnya kerja dari rumah, nggak banyak orang karena aku super introvert banget. Terus habis itu aku pengen punya hari-hari yang
nggak terlalu hektik. Ya kalaupun hektik paling seminggu doang, habis itu bisa layak-layak, duit cukup, nggak punya hutang, bisa jalan-jalan. Udah itu aja sebenarnya ternyata yang diinginkan Nikita gitu loh. Jadi aku mendengarkan dan ya udah ayo kita kejar gitu. Oke. Dan tadi ngomongin tentang mimpi, salah satunya tadi kan punya apa ya, sesuatu kecintaan tentang Jepang ya, dan akhirnya punya pekerjaan yang sangat bersinggungan dengan Jepang banget gitu. Tapi aku malah justru penasaran first time-nya kan kita traveling ke Jepang. Itu gimana sih perasaannya setelah mungkin memimpikan hal itu beberapa tahun ya? Aku udah 10 kali ke Jepang. Udah 10 kali, oke. Itu range-nya berapa tahun tuh 10 kali? Dulu tuh hampir setahun sekali, tapi yang aku baru bayar sendiri itu baru 3 trip. 7-nya aku gratis. Gratis karena nganterin talent, gratis karena dikirim perusahaan, gratis karena ada kerjasama gitu kan. Baru 3 deh kalau nggak salah yang aku benar-benar 1, 2, iya 3 yang aku benar-benar bayar pakai duitku sendiri gitu kan. Awalnya adalah waktu itu aku cuman bilang sama Tuhan aja, aku tuh pengen ke Jepang deh Tuhan. Nggak punya paspor waktu itu, ya kan. Tiba-tiba dikirim sama RCTI untuk audisi generasi 2 JKT48. Itu di Jepang gitu kan. Aku thanks banget lah sama head kreatifku waktu itu, baru 6 bulan kerja udah langsung dikirim gitu kan. Dari situlah awalnya kebuka pintu-pintu itu. Percaya aja sih. Dan jujur ya sampai aku hari ini duduk di sini tuh hampir semua yang aku inginkan tuh Tuhan kasih gitu loh. Bahkan terakhir aku menginginkan solo trip dan punya YouTube solo trip winter di Sapporo sendirian, itu udah kewujud. Kalian bisa cek di YouTube channel aku Nikita Rosalini. Ada winter trip Tokyo, winter trip Sapporo. Mimpinya sih nanti ada summer trip, ada blossom trip, ada semua musim gitu loh ya kan, tapi berbentuk di YouTube. Gitu. Dan aku rasa mimpi-mimpi itu tuh terwujud ketika kita percaya dan memanifestasikan. Gue pasti dapat. Bahkan terakhir ketika aku punya mimpi pengen ajak satu keluargaku, karena keluargaku tuh nggak pernah keluar negeri malahan, ke Jepang, kewujud juga. Gitu kan. Jadi percaya dan manifesting sih. Gitu. Manifesting ya. Tapi pasti banyak nih ya yang sekarang dimanifestingin sama kan kita, tapi mungkin nanti kita akan tanya. Awalnya memang awal ke Jepang itu, terus begitu satu kali seneng ke Jepang, udah gue akan balik lagi. Bahkan gue nggak pengen ke negara lain selain ke Jepang gitu. Makanya sekarang kalau di Instagram nih kita tuh Japan Enthusiast. Aku pengen orang mengenal aku sebagai Japan Enthusiast. Dan ketika aku membagikan apa yang aku suka di sosial media tentang Jepang, aku tuh nggak terbeban konten. Karena aku suka sama barangnya. Sampai akhirnya kemarin waktu solo trip, cerita sedikit, waktu berangkat aku di pesawat itu ada ibu-ibu nyamperin aku, Mbak Nikita ya. Kaget kan aku kan bukan artis ya. Betul, gitu loh, bukan public figure yang terkenal. Iya saya suka nontonin, apalagi yang episode bawa ibunya ke Jepang, bagus banget Mbak. Oh nyampe ya di tante, iya saya follow loh gitu kan. Oke gitu kan. Itu berangkat, ditutup dengan pulang ya. Waktu itu di Haneda ada orang lari-lari, terus aku tahan liftnya, mbak-mbak berhijab gitu. Aku nggak kenal kan, jadi aku tetap handphonean, terus habis itu dia colek, Mbak Nikita ya? Iya gitu kan. Mbak aku ke Jepang gara-gara liat kontenmu loh Mbak. Karena aku kontennya tuh kasih tips-tips ke Jepang sendiri tuh bisa gitu loh. Jadi kamu gak perlu takut dan gak begitu mahal kok. Ini tuh murah kok. Itu akhirnya bermanfaat. Dan aku baru sadar ternyata kalau jadi manfaat buat orang lain tuh semenyenangkan itu gitu. Jadi ini terlihat ya Kak kita berusaha menjadi manfaat di segala apapun yang dikerjakan ya, baik dari konten, karena kan sekarang struggle-nya konten di zaman sekarang cari viral aja dan kita udah cukup sulit lah melihat konten-konten yang bisa benar-benar kasih impact positif kepada para viewers seperti itu ya. Tapi kalau tadi kan kita ngomongin tentang kesuksesan, achievement, pasti ada dong kegagalan atau tantangan, itu pasti banyak ya, dan mungkin gak mungkin kita sebutin semuanya. Tapi satu yang paling diingat dalam proses perjalanan karir sampai dengan sekarang, kegagalan apa yang membekas dan akhirnya membuat kita juga punya setback lah untuk kembali berkomitmen gitu di industri ini. 1 tahun
membuka Hani Kreatif, aku nggak ada yang ngajarin bikin perusahaan tuh bagaimana, nggak ada yang ngajarin bikin PT itu bagaimana. Jalan 1 tahun, embel-embel PT, teksnya 50 juta. Wow. Dan aku nggak tahu harus Dan bayar tidak di mana karena aku nggak ngerti gitu loh. Ternyata kalau PT itu ada pajaknya gitu, ngitungnya gimana aku nggak ngerti gitu loh. Ya udah itu harus aku telan, harus aku selesaiin. Dari situ belajar kan. Oh, hire finance. Betul. Oh, hire orang pajak gitu kan untuk jadi konsultannya. Jadi sekarang lebih rapi. Pajak dibayarkan dengan rapi, perusahaan berdiri dengan sehat gitu. Jangan sampai ya waktu rugi 50 juta sih aku punya pilihan untuk udah deh nggak sanggup gitu kan. Tapi aku berusaha ayo jalan terus gitu kan. Jangan sampai cuman gini doang berhenti gitu kan. Kan ini kan mimpi yang mau dikejar. Nggak ada yang menggaransi waktu di depan tuh baik-baik aja gitu loh. Jadi ya harus diterabas. Ya udah tinggal berdoa, yakin ada kok jalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kegagalan kedua, aku pernah ditipu salah satu agensi. Dan itu kerugian aku sampai 100 juta. Dan itu jadi bisnis seperti ini tuh riskan juga gitu loh. Makanya harus struggle juga. Waktu ditipu sampai 100 juta itu yang fase-fase dimana kok nggak jadi sih dia atau gimana. Tapi ini tuh udah jalan. Nah di situ aku di titik kayak kok harus belajar rela deh. Kayak aku harus belajar ikhlas deh. Gak semua hidup baik-baik aja. Akhirnya aku pakai itu sebagai pembelajaran. Makanya begitu ketemu masalah-masalah lain di depan, sekarang tuh udah terlatih gitu loh. Ya udah tarik nafas, yuk beresin pelan-pelan gitu. Sekarang udah terlatih. Kesandung udah tahu cara berdirinya gimana gitu. Dan ya kegagalan yang kecil ataupun besar itu yang membentuk Kani kita sampai dengan sekarang. Betul. Kesandung tuh pasti kok, tinggal nunggu waktu. Bahkan after ini aku juga tahu pasti aku akan kesandung lagi gitu loh. Cuman kalau kita udah sadar, kita tahu kok cara bangkitnya gitu. Tapi apa cara bangkit yang paling efektif ya? Mungkin ini bukan dari sisi kegagalan, karena kan kalau dari pekerjaan gitu ya, ini kan tanggung jawabnya besar. Walaupun mungkin kerjanya dari rumah terlihat nyantai ya, tapi tetap pressure pasti ada gitu. Apa hal yang Kani kita lakukan gitu untuk membuat Kani kita lebih bergairah lagi nih melakukan aktivitas sehari-hari? Punya mimpi kayak sekarang aku bilang sama ibuku kan. Jadi sebenarnya aku kan sempat kehilangan ayahku ya, dan aku nggak punya banyak momen sama dia. Di situ tuh aku kayak sekarang tuh rasanya kayak dikejar umur ibuku, dikejar umurku gitu kan. Kayak waktu tuh berharga banget gitu loh. Ibuku udah makin tua, jadi aku punya mimpinya sekarang cuman ibu mau apa? Ibu pengen lihat salju. Oke, bentar ya, Niki cariin duitnya dulu gitu. Jadi aku tuh sekarang cuman ingin membahagiakan keluargaku doang gitu loh. Kalian pengen apa? Pengen punya momen-momen itu aja gitu loh. Nggak pengen, kalau teman-temanku tanya, kamu nggak pengen beli rumah Nik? Kayaknya bukan itu deh prioritasku sekarang. Aku tuh pengen ngejar momen, mumpung ibuku masih bisa jalan, mumpung adik-adikku belum pada nikah gitu kan. Jadi kita bisa saling bareng-bareng gitu loh. Nanti kalau udah sendiri-sendiri, aku nggak punya momen itu gitu loh. Jadi sekarang prioritasnya itu. Ibu mau apa? Kemarin kan ibu pengen ke Jepang. Oke, jadi semangat kan kerjanya, kejar. Dah ke Jepang udah. Ibu mau apa? Pengen sih lihat salju. Oke. Jadi punya itu. Ibu pengen apa? Mungkin nanti dia akan ngomong, ibu pengen ke semua musim di Jepang. Oke, yuk. Berarti lebih keras lagi harus kerjanya ya. Dan ketika habis itu diwujudkan, aku tuh kadang mencari sesuatu mimpi yang lebih besar lagi, supaya itu diraih gitu. Haruslah punya stepping stone gitu ya. Bahkan aku punya buku catatan itu checklist. Semua yang udah diwujudin Tuhan, itu aku checklist. Jadi ketika aku gagal, aku buka buku itu. Malu banyak lu. Ya udah. Ini udah di checklist loh sama Tuhan. Lu masa gagal di hari ini, terus ini lu nggak anggap sebagai doa-doa baik yang udah dikasih Tuhan gitu loh. Jadi ya udah gitu. Menarik ya. Mungkin bisa kita terapkan juga nih ya untuk menulis apa-apa saja yang sudah diberikan Tuhan ya sama kita. Kadang kita suka lupa soalnya. Kita senangnya di momen itu aja. Betul. Sama coba mapping diri sih. Mapping diri gimana tuh? Mungkin ada tips and triknya Kak. Audrey itu kurangnya apa sih? Ditulis. Audrey itu udah dapat apa aja sih? Audrey itu maunya apa sih?
Audrey tuh 5 tahun lagi tuh pengennya apa Jadi sih? apa? Okay. Dilihat, jangan cuma dibayangin, ditulis, dilihat, itu mapping. Jadi kita tahu cara mengarahkan ke sini tuh gimana. Yang harus diperbaiki apa gitu. Kalau sekarang aku sendiri masih ada yang harus diperbaiki. Apa? Kesehatan. Aku kan gendut ya. Jadi aku masih harus struggle untuk kesadaran untuk olahraga dan sebagainya. Itu salah satu PR aku. Karena yang bisa mendevelop diri kita ya diri kita sendiri, nggak bisa orang lain. Betul. Dan balik lagi ke sosial media, aku tuh udah lama nggak follow akun-akun gosip. Oke. Karena aku membatasi diriku untuk menerima informasi-informasi yang tidak baik. Gitu. Jadi ya kalau tahu paling aku kepo sama temen aja. Oh iya gitu kan gini kan. Tapi untuk follow tuh aku udah lama nggak gitu. Oke, menarik ya. Jadi mungkin itu juga yang membuat akhirnya mimpi-mimpi itu terlihat jelas dan bisa dikejar gitu ya. Karena benar kadang kita cuma visualisasiin aja, tidak ada kayak komitmen ataupun nggak tahu arahnya mau kemana gitu ya. Cuma dibayangin aja. Betul. Gitu. Susah untuk achieve-nya seperti itu. Nah, ini ngomongin tentang sosial media nih tadi Kak Niki bercerita gitu ya, dan juga mungkin pekerjaan sekarang memang sangat-sangat bersinggungan dengan sosial media yang kita tahu powerful banget gitu ya. Tapi Kak Niki kita sendiri gimana sih untuk menggunakan media ini ya, media baru kita bilangnya, yang kita bisa gunakan untuk ya melakukan hal baik bisa, hal buruk pun bisa. Gitu. Gimana kalau dari Kak Niki kita sendiri? Kalau aku ini masih proses, belum sempurna. Tapi ini paling enggak jadi landasan aku bersosial media. Masih bocor-bocor, masih suka komentar jelek juga aku gitu kan kalau udah gemes gitu kan. Tapi menahan jempol itu penting. Ketika kita komen sesuatu, itu tuh sebenarnya mencerminkan diri kita loh. Komen yang tertinggal di situ tuh mencerminkan lu orang seperti apa. Itu pertama. Kedua, kalau nggak suka sama sesuatu, usahakan nggak usah dikuar-kuar. Aku ada beberapa brand aku kecewa. Aku tuh nggak posting nama brandnya, tapi aku DM. Aku ungkapin kekecewaanku. Paling enggak mereka tahu lah ada konsumen yang kecewa sama mereka. Tapi aku nggak mau cari engagement dengan brand itu gini. Dulu aku pernah ada di masa itu, dan itu lu so annoying banget ternyata orang yang seperti itu. Tuh, yang kedua itu kalau brand ya. Kalau orang, kita tuh kan manusia ya, ada rasa iri. Ada rasa ketika ngeliat orang lain lebih itu kok kita jadi terintimidasi. Wajar. Wajar banget, itu nggak salah. Cukup apa? Hide atau ya udah nggak usah dilihat, mute. Batasin diri kita. Kalau dari postingan orang lain, kebahagiaan orang itu bikin kamu energinya jatuh, bikin kamu memandang dirimu rendah, nggak usah dilihat. Itu nggak jahat kok. Itu cara kita melindungi diri kita kok. Daripada kita terus membenci orang itu, mending nggak usah dilihat. Makanya normalisasi, walaupun nggak berteman di sosial media, belum tentu nggak temenan di dunia nyata. Setuju. Gitu. Oke. Menarik ya, karena kan kalau ngomongin tentang sosial media ya, ini sekarang kayaknya udah menjadi satu pekerjaan impian banyak orang gitu ya. Pengen juga jadi content creator yang di rumah aja bikin konten udah dapat affiliate dan lain sebagainya gitu ya. Karena melihat juga profit yang didapatkan tuh besar gitu ya Kak ya. Tapi masih banyak juga yang belum sadar bahwa dalam bersosial media nggak hanya itu doang yang diberikan atau dikasih gitu. Lantas kalau Kak Nikita juga melihat perjalanan karir juga kan erat banget sama hal ini, nilai-nilai atau karakter apa sih yang harus kita punya ya untuk kita ataupun juga yang Kak Nikita terapkan untuk menjadi seorang content creator ataupun juga seorang yang pengguna sosial media lah. Oke, ada 3 tuh. Yang pertama, jangan ngejar angka. Mau angka view, mau angka duit, jangan ngejar angka. Karena kalau kamu ngejar angka, itu pasti capek banget. Kedua, ngontenlah dengan apa yang kamu suka. Jangan jadi orang lain. Kalau jadi orang lain capek banget. Ketiga, ngontenlah dengan imajinasi konten gue bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat tuh bisa menghibur. Bermanfaat tuh bisa kasih tips. Bermanfaat tuh bisa shareable ke orang-orang gitu loh. Udah 3 itu aja. Sama bonus sedikit, jangan ngerugin orang lain deh. Itu aja.
Dulu tuh aku jujur aku tuh pernah banget ngancem sebuah resto, ntar gue viralin loh. Aku pernah menjadi manusia yang seperti itu, aku pernah. Tapi ya bertumbuh kan, bertumbuh, dikoreksi, ditegur, ya udah. Bahkan ada satu cerita, aku nggak tahu ini, nanti aku pikirkan ya ini bisa di up atau enggak. Aku sama temanku pernah ngasih handphone ke seorang driver. Niatnya tuh bener-bener kasihan, nolong. Betul. Nggak ada niat mau cari sensasi. Ya betul. Ya kan. Tapi emang aku posting. Agak aku blur, cuman ada sedikit scene yang kelihatan muka bapaknya lah. Nah itu aku posting niatnya bukan cari viral, tapi membagikan konten yang hangat. Niat baik ya. Betul. Ternyata efeknya nggak baik loh. Efeknya nggak baik. Panjang lah efeknya. Dari sisi keluarganya juga ada malu dong. Nggak semua orang dikasih itu seneng loh. Betul. Bisa jadi malu dan harga dirinya terinjak-injak loh. Jadi jangan merasa hero ketika ngasih orang. Bisa jadi kamu sedang menghancurkan harga diri seseorang atau membuat luka sama orang itu. Niat baik belum tentu baik. Dan main sosial media udah harus siap kesandung. Betul. Sebelum diposting harus dipikir dulu ya efek-efeknya. Bahkan ya tadi ya mungkin efek yang kita pengen kan menginspirasi orang untuk menolong, tapi ternyata ada unsur lain yang ternyata membuat kecewa gitu ya. Jadi ini harus dipikirkan dengan panjang. Seperti itu. Oke, dan tadi kan Kak kita udah sharing ya terkait dengan hobi ataupun passionnya Jepang banget gitu, traveling. Ada lagi nggak sih hobi-hobi lain yang mungkin bisa menunjang karir Kak Niki selain traveling ya, ataupun mungkin juga Jepangan lah? Aku tuh punya impian punya rumah kayak Game Hayde, tau nggak? Ada peternakannya. Aku juga lagi. Ada kebunnya gitu kan. Makanya tahun ini tuh aku lagi mulai nanam kangkung di rumah, nanam cabai di rumah gitu loh. Nggak tahu, suka aja ngeliat tanaman bertumbuh. Mungkin udah tua kali ya. Pengen punya rumah halaman luas, terus sejuk, terus di belakang kalau mau masak telur tinggal ambil ayam. Terus habis itu mau sayur-sayuran tinggal petik. Pengen banget gitu. Berarti rumah impian itu akan berlokasi di mana? Di Jogja kah? Jogja, tetap Jogja ya. Jogja di hati. Iya. Makanya di Jakarta tuh semua energinya taruh di sini, istirahatnya nanti Jogja. Di Jogja. Berarti udah ada dong planning tersebut ya. Tapi kalau planning untuk Hainik sendiri gitu ya. Karena kan Hainik yang sekarang Kak kita tekuni seperti itu. Apa mimpi terbesarnya dan juga untuk Kak kita sendiri secara personal supaya mungkin mimpi ini bisa menjadi pengingat juga nih nanti di podcast ini. Pengennya banyak kreator, pengennya Hainik jadi pintu pertama kreator-kreator untuk menjadi sukses. Jadi nanti ada tuh the next Just No Limit atau siapa itu ternyata jebolan-jebolannya Hainik. Jadi aku tuh selalu bilang sama talent sama KOL-ku, gue yakin pas sukses kalian tuh nggak di sini, dan it's okay. Ini bukan soal lu inget nggak sama kita dulu waktu kecil. It's okay, karena memang konsepnya Hainik adalah jadi pintu pertama talent dan KOL menuju mimpinya. Bahkan ada beberapa talent aku yang sekarang cukup sukses, aku coba lepas. Karena memang Hainik nggak punya capable untuk menghandle yang besar. Karena kita develop yang kecil, melahirkan sesuatu, bukan mendevelop yang besar-besar. Kita nggak punya capable di situ, kita harus akuin itu. Tapi kita mendevelop yang kecil-kecil, gitu. Jadi someday sukses, someday gede, orang bisa bilang iya, soalnya aku mulainya di Hainik Kreatif. Gitu. Itu aja mimpinya. Semoga mimpi itu bisa terrealisasi dengan baik gitu ya, dan juga mungkin calon-calon kreator yang tadi ya, yang mungkin
menjadi harapan Kak Nikita juga bisa mungkin join di Hainik gitu ya. So thank you Kak Nikita sharingnya, perjalanan karir dan perjalanan hidup yang menarik gitu ya, yang bisa kita ambil intisarinya. Semoga menjadi pembelajaran baik juga untuk kita berproses menjadi manusia yang berdampak. Kalau begitu kita pamit Smart Listeners, sampai jumpa, sukses untuk Anda. Bye. Bincang bersama